Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Menyinggung sedikit pertemuan kemarin sudah membahas prinsip pendidikan anak yang islami. Yang pertama adalah akidah yang kuat sebagaimana cerita Luqman Al-Hakim di Al-Quran mengatakan kepada anaknya, la tusyrik billah, janganlah kau menyekutukan Allah, begitu. Yang kedua, kesadaran akan pengawasan Allah betapa kebaikan dan keburukan yang diperbuat akan selalu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan yang setimpal. Bapak Ibu, sahabat Alusna yang berbahagia, untuk malam hari ini berkaitan lanjutan kemarin, materinya adalah mendirikan sholat dan amar ma'ruf nahi mungkar. Sholat adalah tiang agama. Coba kita analisa, apabila sholat kita selalu tepat waktu, maka kehidupan kita pun akan mudah teratur melakukan aktivitas yang kita lakukan. Kita lebih disiplin, kita bisa menghargai arti sebuah waktu. Namun sebaliknya, apabila sholat kita amburadul, tidak pernah tepat waktu, berantakan, maka kehidupan kita pun akan berantakan. Ini adalah gambaran bagaimana kehidupan kita ini bisa dilihat dari sholatnya bagaimana. Kemudian selanjutnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ternyata termasuk umat yang terbaik. Kenapa begitu? Karena di Al-Quran disampaikan, untum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita semua adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kebaikan, kemudian mencegah kemungkaran. Mudah-mudahan kita bisa menyeru kebaikan untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk umat, untuk bangsa setanah air, gitu. Kemudian apabila kita melihat kemungkaran, maka seyogyanya kita bisa mencegahnya. Apabila kita mempunyai kuasa, maka dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita. Namun bila tidak, maka cukup kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sahabat Paut Alusna yang berbahagia, apabila nanti ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan di kolom komentar Facebook atau WA ataupun di akun channelnya Alusna Channel, begitu. Nah, berkaitan dengan mendirikan sholat, untuk menanamkan sholat bagaimana? Ini pertanyaan juga sering disampaikan, bagaimana supaya anak saya rajin, Pak Budi, rajin melakukan sholat, begitu. Baik, untuk malam hari ini saya akan sharing supaya anak rajin sholat. Yang pertama adalah kita harus bisa memberikan contoh atau keteladanan. Bagaimana mungkin anak kita mau kita suruh sementara kita tidak bisa menjadikan sebuah contoh panutan? Bagaimana mungkin kita menyuruh anaknya sementara kita tidak bisa menjadikan diri kita sebagai idolanya anak-anak? Maka harus memberikan contoh atau teladan yang baik. Bagaimana contohnya? Contohnya begini. Ketika kita di rumah ketemu anak-anak, nah kita harus juga mencontohkan, ayo nak kita sholat jamaah bareng-bareng, ayo nak kita melaksanakan ibadah berjamaah. Dicontohkan, contohnya mungkin saat itu ada bapak dan ibu sholat jamaah, anaknya diajak, begitu. Kemudian yang kedua, nasihat penuh cinta. Segala sesuatu yang hadir dari cinta maka akan mudah diterimanya. Nah, nasihat-nasihat ini perlu menjadi sebuah motivasi kepada anak-anak. Supaya apa? Anak-anak juga merasa nyaman. Nah, meskipun di dalamnya ada nasihat, tapi seolah-olah bukan nasihat. Karena apa? Merasa nyaman. Nasihatnya begini contoh. Nah,
Ayolah sholat bareng-bareng supaya kehidupan sampean nanti di waktu remaja, di waktu setelah kuliah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sholat bareng-bareng, ayo sholat berjamaah seperti itu. Akhirnya si anak pun mau karena dengan rasa semangatnya luar biasa mendapatkan nasihat penuh cinta dari orang tuanya. Yang ketiga, pembiasan atau pengkondisian. Ayolah kita biasakan kalau di rumah sholatnya bareng-bareng berjamaah. Kita kondisikan tidak boleh tidur dulu setelah maghrib. Mungkin seharian ayah capek beraktivitas, lalu sudah mendekati isya, sudah pada ngantuk, jangan tidur dulu. Kita kondisikan dulu, ayo sholat jamaah bareng-bareng. Mau sholat di masjid, di musala, monggo ayo berangkat bareng-bareng. Mau di rumah silakan, tidak apa-apa. Yang terpenting bagaimana kita bisa mengkondisikan anak untuk ikut melaksanakan ibadah sholat. Nah, yang keempat adalah kontrol atau pengawasan yang terus-menerus. Kita adalah makhluk yang lemah, maka saling mengontrol, saling mengawasi juga lebih baik. Contoh, anak kita lagi asik apa nih, kita kontrol apa sudah sholat apa belum. Kalau belum, ayo kita ingat karena sudah sholat dulu belum. Tadi ayah sudah sholat di sekolahan sama guru-guru yang lain. Nah, tadi ibu sudah sholat di kampus sama dosen-dosen yang lain. Saya sudah sholat belum? Belum. Ya, kalau belum ayo sholat sendirian dulu tak apa-apa lah, pengadanya belum pulang. Oke, sholat. Nah, kontrol. Setelah sholat silakan sampai bisa bermain yang ada di sekelilingnya, bisa bermain apa gitulah, atau bisa belajar, monggolah. Kalau sudah sholat maka akan lebih mudah, akan lebih enteng dan lebih rileks. Nah, yang kelima ini cukup bagus ini. Tipsnya yang kelima adalah hukuman yang mendidik. Nah, hukuman kalau berangkat dari emosi, maka bawaannya akan marah terus. Kalau marah terus, maka kehidupan di dalam rumah tangga, kehidupan di rumah, maka akan menjadi berantakan. Maka yang bagus bagaimana memberikan hukuman yang mendidik. Contoh begini, anak kita sudah di usia sekolah MI atau SD begitu ya, sholat subuhnya telat. Biasanya uang sakunya adalah Rp10.000. Karena telat dipotong menjadi Rp5.000. Nah, kamu hari ini sholat subuhnya sudah telat nih, maka didenda atau dipotong. Potong apanya, Mak? Uang sakunya yang tadinya 10.000 menjadi 5.000. Supaya apa? Ada efek jerah. Contoh lagi nih, kebetulan keluarga besar, mbak dan adiknya sholat guyonan saja, bersendoguro saja. Maka apa hukumannya? Hukumannya mengulangi sholat lagi. Contoh, sholat maghrib ada 3 rakaat. Kemudian anak-anak ada 2 anak yang bersendoguro, maka wajib mengulangi sholat 3 rakaat lagi. Berarti berapa kalau ditotal menjadi 6 rakaat? Butuh waktu yang agak lama. Kasihan kan begitu, tapi karena ini sebagai efek jerah, sebagai hukuman yang mendidik, maka tidak apa-apa perlu kita lakukan. Kemudian contoh lagi nih, ya, anak kebetulan di rumah lagi musim lockdown seperti ini, mainannya HP terus. Nah, sampai tiba waktu sholat tidak mau sholat. Nah, sampai waktunya habis, maka apa? Kita kasih hukuman. Sudah, untuk 2 hari ini tidak boleh bermainan HP. Atau Sabtu Minggu di rumah saja. Ya memang masih lockdown, Pak. Oh iya, ya wis begini aja, di rumah saja, nggak boleh mainan HP. Karena HP kamu gunakan tidak semestinya. Harusnya sholat tidak sholat, tapi gara-gara HP mainan terus lupa sholat. Sekarang 1 minggu tidak boleh bermain HP. Loh, ini adalah contoh bagaimana tips anak rajin sholat. Saya ulangi, yang pertama adalah contoh atau keteladanan, yang kedua nasihat penuh cinta, yang ketiga pembiasaan atau pengkondisian, keempat adalah kontrol atau pengawasan terus menerus,
yang kelima adalah hukuman yang mendidik. Bapak Ibu, sahabat Paut Alusna di manapun berada, alhamdulillah yang sedikit ini bisa saya bagikan di tengah-tengah kegiatan malam nisfu Syaban. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang pertama kita panjang umur, ilmu kita berkah barokah, bermanfaat buat orang lain, bermanfaat buat keluarga, bermanfaat buat agama nusa dan bangsa. Yang kedua, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang barokah, dijauhkan dari wabah penyakit. Yang ketiga, kita ditetapkan iman untuk kita, dan Islam kita semakin teguh, dan beribadah semakin giat, dan beribadah semakin maksimal untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.